Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah seperti biasa kita lanjutkan dengan pembacaan buku Tanya Jawab Agama jilid yang pertama. Masuk pada nomor 2, sholat jenazah bagi yang tidak sholat. Tanya, bagaimana hukum melakukan sholat jenazah bagi jenazah yang pada waktu hidupnya tidak melakukan sholat? Pertanyaan dari Ibu Aisyah, Sumatera Barat. Jawab, hukum melaksanakan sholat jenazah di kalangan ahli fikih termasuk wajib kifayah. Artinya kewajiban masyarakat, bukan kewajiban aini. Artinya kewajiban perorangan. Kewajiban kifayah ini ditetapkan pada masyarakat Islam untuk orang yang beragama Islam. Dalil yang memerintahkan untuk mensolatkan orang Islam antara lain ialah hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali At-Tirmizi dan sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu an. Hadis Jabirin anna rajulan minal muslimina tuwaffi bi Khaybar wa annahu dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala sallu ala sahibikum. Artinya, hadis diriwayatkan dari Jabir yang menceritakan bahwa ada seseorang dari orang-orang Islam meninggal dunia di Khaybar. Dan yang demikian itu dikabarkan kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salatkan temanmu itu, dan seterusnya. Dari hadis di atas dapat diketahui adanya kewajiban bagi kaum muslimin untuk mensalatkan orang yang beragama Islam yang meninggal dunia, bukan kewajiban perorangan. Nabi sendiri memerintahkan orang-orang Islam bukan melaksanakan sendiri, sebagaimana juga pernah Nabi memerintahkan sahabat untuk mensolatkan mayat yang berhutang. Bukan Nabi sendiri yang melaksanakan, seperti diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmizi dan Abu Hurairah. Kewajiban mensolatkan jenazah orang yang beragama Islam termasuk orang-orang Islam yang menjalankan maksiat, kecuali orang-orang yang menampakkan lahirnya Islam tetapi sebenarnya menentang Islam, yang dikategorikan orang-orang munafik. Larangan mensalatkan orang munafik ini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 84, yang mereka itu dihukumi kafir oleh Allah dan Rasulnya. Mengenai siapakah orang Islam itu? Apakah orang yang hanya mengucap syahadat dan tidak sholat juga termasuk orang muslim yang kalau meninggal harus disolatkan? Dalam hal ini banyak ayat dan hadis yang harus difahami, sehingga ada perbedaan dalam pemahaman terhadap ayat-ayat dan hadis tersebut. Ada yang memahami kesempurnaannya seperti tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah, yang menjelaskan orang Islam itu beribadah kepada Allah dan tidak musyrik serta melakukan sholat, membayar zakat, puasa dan haji. Bahkan juga dapat ditambahkan bahwa bukan hanya demikian, tetapi juga sikap orang itu tetap berbuat baik dan tidak menimbulkan kerugian orang lain. Seperti tersebut pada hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Ibnu Umar yang berbunyi, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wiyadihi, yang artinya orang Islam itu orang yang tindakannya dapat membawa keselamatan orang Islam lainnya. Tentu pemahaman demikian adalah pemahaman untuk orang Islam yang sempurna. Orang Islam yang disebut muslim dapat dipahami dari yang paling minim, yaitu yang dilakukan pertama, yaitu membaca syahadat atau kalimat thayyibah. Dan itulah yang nanti akan masuk surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, artinya, kemudian
Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumumkan pada khalayak, tidaklah masuk surga kecuali dia seorang yang muslim. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Abu Sa'id disebutkan bahwa Nabi bersabda, hadis yang lain, barang siapa yang menyatakan dengan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dengan ikhlas akan masuk surga. Hadis riwayat Bazzar dari Abu Sa'id. Demikian telah dibacakan buku Tajuk Agama mengenai sholat jenazah bagi yang tidak sholat. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah. Kita tutup dengan penutup akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.